Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arum Nur Hidayatun, Gusti Teguh Immanuel Medrova, Puput Ma'rifah, Qonita Hanifah, dan saya sendiri Rizky Widya Ayuningtyas akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai obat anestesi dan sedatif hipnotik. Yang pertama yaitu sistem neurotransmitter pada sistem saraf pusat. Jadi dalam sistem saraf pusat atau disingkat SSP itu melibatkan penghantaran impuls dari satu sel saraf ke sel saraf yang lainnya. Penghantaran impuls tersebut itu melibatkan mediator kimia yang dinamakan neurotransmitter. Neurotransmitter itu disintetis oleh sel saraf yang secara aktif diangkut di sepanjang akson dan disimpan di vesikel sinaps. Neurotransmitter itu bekerja pada reseptor spesifik di membran postsinaps. Berikut ini ada beberapa substansi kimia yang diketahui berfungsi sebagai neurotransmitter dan mungkin masih banyak lagi yang belum ditemukan. Yaitu di sini ada asetilkolin, norepinefrin, dopamin, glisin, serotin, asam gamma aminobutyric atau disingkat GABA dan asam glutamat. Neurotransmitter sistem saraf pusat antara lain terdiri dari glutamat. Neurotransmitter ini terdapat dalam konsentrasi tinggi di otak maupun di sumsum tulang belakang. Kurang lebih terdapat 50% dibandingkan neurotransmitter lainnya. Yang kedua, gamma aminobutyric acid atau GABA. GABA merupakan neurotransmitter inhibisi utama pada sistem saraf pusat. Senyawa ini memperantarai kerja inhibisi interneuron lokal di dalam otak dan dapat pula memperantarai inhibisi presinaps dalam korda sinaplis. Yang ketiga, dopamin. Dopamin mempunyai peran penting dalam otak dan terlibat dalam beberapa penyakit otak, misalnya Parkinson dan skizofrenia. Yang keempat, serotonin. Serotonin disebut juga dengan hidroksitripetanin. Fungsi sel saraf serotonik energik berhubungan dengan respon perilaku atau halusinasi, nafsu makan, emosi, dan mood, kesadaran dan sedasi, serta mual dan muntah. Asetikolin. Yang kelima, asetikolin. Asetikolin dilepaskan di sistem saraf pusat atau SSP dan juga di persimpangan neuromuskuler. Asetikolin merupakan neurotransmitter penting dalam sistem saraf, baik sistem saraf pusat maupun perifer. Saya, Puput Ma'rifah, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Obat anestetik. Kata anestesi berasal dari bahasa Yunani, yang berarti keadaan tanpa rasa sakit. Anestesi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anestesi lokal dan anestesi umum. Pada anestesi lokal, adalah hilangnya rasa sakit tanpa disertai hilangnya kesadaran. Sedangkan pada anestesi umum, yaitu hilangnya rasa sakit disertai hilangnya kesadaran. Tahapan analgesia terdiri dari beberapa fase, yaitu fase yang pertama, analgesia. Fase ini diawali analgesia tanpa amnesia. Kemudian amnesia terjadi. Fase kedua, yaitu eksitasi. Fase ini ditandai dengan mengigau, gelisah, pernafasan tidak teratur, penderita meronta, muntah, urinasi, diakhiri dengan nafas mulai teratur. Fase ketiga, yaitu pembedahan operasi. Fase ini ditandai dengan pernafasan mulai teratur, perubahan gerak bola mata, ukuran pupil, hilangnya refleks. Fase keempat, depresi medula. Fase ini ditandai dengan nafas berhenti dan kematian. Kemudian ada efek anestesi pada organ. Susunan saraf pusat atau SSP merangsang SSP, gelisah, tremor, serta tonik-klonik yang diikuti dengan depresi SSP. Ganglion dan neuromuscular junction menyebabkan berkurangnya respon otot atau rangsangan saraf.
Kardiovaskular penurunan eksitabilitas, kecepatan konduksi, dan kekuatan kontraksi miokard. Otot polos, spasmolitik akibat depresi langsung pada otot polos. Selanjutnya ada jenis-jenis anestesi. Yang pertama ada anestesi umum. Anestesi umum adalah tindakan menghilangkan rasa nyeri atau sakit secara sentral disertai hilangnya kesadaran dan dapat pulih kembali atau reversibel. Cara pemberian anestesi umum yang pertama ada parenteral, digunakan untuk tindakan yang singkat atau induksi anestesi. Yang kedua ada parektal, dapat dipakai pada anak untuk indikasi anestesi atau tindakan singkat. Yang ketiga ada anestesi inhalasi, anestesi dengan menggunakan gas atau cairan anestesi yang mudah menguap sebagai zat anestesi melalui udara pernafasan. Selanjutnya adalah kelompok anestesi intravena. Yang pertama adalah natrium tiopental. Indikasi dari pemberian tiopental adalah induksi anestesi umum, operasi, tindakan yang singkat seperti reposisi fraktur, insisi, jahit luka, dilatasi serviks, dan kuretase. Sedasi pada analgesik regional, dan untuk mengatasi kejang-kejang eklamsia atau epilepsi. Keuntungan dari penggunaan tiopental sendiri adalah selain induksinya mudah dan cepat, tidak ada delirium, masa pemulihan cepat, tidak ada iritasi mukosa jalan napas. Sedangkan kerugiannya adalah dapat menyebabkan depresi pernapasan, depresi kardiovaskuler, cenderung menyebabkan spasme laring, relaksasi otot perut kurang, dan bukan merupakan analgetik. Yang kedua adalah ketamin. Ketamin adalah suatu rapid acting non-barbiturat pada general anestesi. Indikasi pemakaian ketamin adalah prosedur dengan pengendalian jalan nafas yang sulit. Untuk prosedur diagnosis, tindakan ortopedi dan pasien beresiko tinggi, tindakan operasi sibuk, dan asma. Kontraindikasinya adalah tekanan sistolik 160 dan diastolik 100 mmHg, riwayat penyakit cerebrovaskuler dan gagal jantung. Ketiga adalah droperidol. Droperidol adalah turunan buturophenon dan merupakan antagonis reseptor dopamin. Obat ini banyak digunakan sebagai premedikasi. Dia memiliki efek antiemetik yang baik dan sedasi pada anestesi regional. Obat anestesi ini juga dapat digunakan untuk membantu prosedur intubasi, bronkoskopi, esofagoskopi, dan gastroskopi. Droperidol dapat menimbulkan reaksi ekstrapiramidal yang dapat diatasi dengan pemberian diphenhidramin. Selanjutnya, diprivan, isopropilfenol, dan propofol. Propofol merupakan campuran 1% obat dalam air dan emulsi berisi 10% minyak kedelai, 2,25% gliserol, dan lecitin telur. Propofol menghambat transmisi neuron yang dihantarkan oleh GABA. Yang ketiga adalah anestesi inhalasi. Anestesi inhalasi bekerja secara spontan, menekan dan membangkitkan aktivitas neuron di berbagai area di dalam otak. Beberapa contoh anestesi inhalasi diantaranya yaitu yang pertama ada dinitrogen oksida atau N2O. Penggunaan dalam anestesi umumnya dipakai dalam kombinasi N2O dibanding O2, yaitu dengan perbandingan 60% dibanding 40%, 70% dibanding 30%, dan 50% dibanding 50%. Dosis untuk mendapatkan efek analgesik digunakan dengan perbandingan 20% dibanding 80%, sedangkan untuk efek induksi digunakan perbandingan 80% dan dibanding 20%, dan untuk efek pemeliharaan digunakan perbandingan 70% dan 30%. Yang kedua adalah halotan. Keuntungan penggunaan halotan adalah induksi cepat dan lancar, tidak mengiritasi jalan nafas, bronkodilatasi, pemulihan cepat, proteksi terhadap shock, jarang menyebabkan mual atau muntah. Sedangkan kerugiannya adalah sangat poten, relatif terjadi overdosis, analgesik dan relaksasi yang kurang, harus dikombinasikan dengan obat analgesik dan relaksan. Harganya juga sedikit mahal dan menimbulkan hipotensi, juga aritmia. Yang ketiga ada etil klorida. Etil klorida sendiri sudah tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai anestesi umum. Etil klorida sendiri sering digunakan sebagai anestesi lokal dengan cara disemprotkan pada kulit sampai beku.
Kelima ada enfluran atau etran. Merupakan obat anestesik eter berhalogen berbentuk cair. Obat ini jarang menimbulkan mual dan muntah, serta masa pemulihannya cepat. Yang keenam ada isofluran atau foran. Keuntungan penggunaan isofluran adalah irama jantung stabil dan tidak terangsang oleh adrenalin, serta induksi dan masa pemulihan anestesi yang cepat. Dan yang terakhir adalah sevofluran. Obat anestesi ini merupakan turunan eter berhalogen yang paling disukai untuk induksi inhalasi. Induksinya cepat terutama pada anak-anak. Yang keempat adalah anestesi lokal. Anestesi lokal adalah tindakan menghilangkan nyeri atau sakit secara lokal tanpa disertai hilangnya kesadaran. Beberapa contoh anestesi lokal adalah lidokain. Lidokain sendiri merupakan anestesi lokal yang kuat yang digunakan secara topikal dan disuntikkan. Yang kedua ada bupivakain. Adalah anestesi golongan amida dengan mula kerja lambat dan masa kerja panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hipnotik sedatif. Hipnotik sedatif merupakan golongan obat pendepresi susunan saraf pusat. Efeknya bergantung pada dosis, mulai dari yang ringan, yaitu menyebabkan tenang dan kantuk, menidurkan, hingga yang berat yaitu menghilangkan kesadaran, keadaan anestesi, koma, dan mati. Sedatif hipnotik berkhasiat menekan sistem saraf pusat bila digunakan dalam dosis yang meningkat. Suatu sedatif, misalnya fenobarbital, akan menimbulkan efek berturut-turut peredaan, tidur, dan pembiusan total atau anestesi, sedangkan pada dosis yang lebih besar lagi dapat menyebabkan koma, depresi pernapasan, dan kematian. Secara klinis, obat-obatan sedatif hipnotik digunakan sebagai obat-obatan yang berhubungan dengan sistem saraf pusat seperti nyeri akut dan kronik, tindakan anestesi, kejang, serta insomnia. Penggolongan hipnotika sedatif. Barbiturat. Selama beberapa waktu, barbiturat telah digunakan secara ekstensif sebagai hipnotik sedatif. Berdasarkan masa kerjanya, turunan barbiturat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah turunan barbiturat dengan masa kerja panjang 6 jam atau lebih. Yang kedua adalah turunan barbiturat dengan masa kerja sedang, dia bekerja 3-6 jam. Yang ketiga adalah turunan barbiturat dengan masa kerja pendek, ia bekerja 0,5-3 jam. Lalu yang terakhir adalah turunan barbiturat dengan masa kerja sangat pendek. Benzodiazepin, obat ini pada umumnya kini dianggap sebagai obat tidur. Obat tidur pilihan pertama karena toksisitas dan efek sampingnya yang relatif paling ringan. Golongan benzodiazepin diantaranya temazepam, nitrazepam, flurazepam, funitrazepam, diazepam, dan midazolam. Efek farmakologi benzodiazepin merupakan akibat dari aksi gamma aminobutyric acid atau GABA sebagai neurotransmitter penghambat di otak dan blokade dari pelepasan muatan listrik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.